Oke, silakan Mbak Linda. Wada'an Makkah, meninggalkan Makkah. Ahada asyaro aman hiya umuru dakwatil Islam fi Makkah. Asyaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'za fillahi wa ma yu'adzi ahada wa yukhafu fillahi wa ma yukhifu ahada. Amana fiha man amana wa kafaro man kafaro. Ah, meninggalkan Mekah. Ahada asyaro aman ya umur Setelah dakwah 11 tahun, di setelah Mekah. 11 tahun usia dakwah Islam, Mbak Linda. Ya setelah 11 tahun umur dakwah Islam di Mekah. Asyaha Rasulullah SAW yu'za fillahi wa ma yu'zi ahada. Rasulullah menerima banyak disakiti karena Allah tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Yukhofu fillahi wa ma yukifu ahada. Diancam karena ditakut-takutin karena Allah, tapi tidak pernah menakut-nakuti siapapun. Amana fiha man amana wa kafaro man kafar. Berimanlah siapa yang beriman dan kafirlah siapa yang kafir. Wala zalat atharul azabi fi dhuhri bilalin wa wajhihi wala zala qayyabun yashtaki al-ami dhuhrihi haitsu atfi'at asyahul hadidi fi dhuhri. Dan wala zalat asar. Wala zalat asarul azabi fi dhuhri bilal wa wajhihi. Dan belum hilang ya, masih ada bekas siksaan pada punggung Bilal dan wajahnya. Walazala qobabun yashtaki al-ami dhuhrihi haitsu atifat asyahul hadidi fi dhuhri. Dan begitu juga dengan ini dan begitu juga dengan Khobab masih sakit, masih terasa sakitnya di punggungnya, akibat dari besi, dari tusukan besi pada punggungnya. Waha huwa amarun yadhabu ila qabri Sumayyata wa Yasirin yad'u lahuma bil jannah. Dan dia Amar pergi ke kubur Sumayyah dan Yasir dan mendoakan keduanya masuk ke surga. Wahahiyya dumu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bilaili wa huwa yatlul Qur'ana wa ahatuhu ta'lu fatabki laha malaikatus sama. Dan air mata Rasulullah SAW mengalir pada malam hari ketika beliau membaca Quran. Dan begitu yang membuat malaikat di langit menangis, wa mu'minul insi wal jinni. Begitu juga mukmin baik dari golongan manusia maupun jin. Mbak
Yang kemarin yang datang siapa lagi, Mbak? Mbak Dini. Oke, mungkin bisa ganti. Aku telat ya kemarin masuknya. Kayaknya yang ini belum. Ini ya, walam ta'rifil ya walam ta'rifil ya tu yauman tariqahu ilal qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Tidak mengenal apa give up tuh apa namanya? Menyerah ya, menyerah dalam sehari, walau sehari, tariqahu dalam perjalanannya, gimana sih? Ila qalbi, tariqahu ila qalbi Rasulullah, di dalam hati Rasulullah. Bal kanat tasmimu ala hidayatin nasi wa nashri dinillahi da'bahu wa hammahu. Bahkan sebentar, aku lupa yang ini. Balkana tasmim apa tasmim? Tasmim apa ya, Mbak Rinda? Lupa aku. Ala hidayah. Pokoknya ini dia tasmim. Coba kita lihat dulu. Di catatan saya hilang-hilang ya Mbak, maaf ya. Hah? Filenya Kenapa? ini error, jadi catatannya hilang-hilang. Oh, ya ini aku kemarin nggak masuk. Telat masuknya kan? Tasmim. Tasmim. Soma. Soma. Mana sih, Soma? Oh, apa sih? Mati ini tempat balik blok. Nggak tahu apa ini. Tapi ala hidayati manusia itu atas hidayah untuk manusia wa nasyri dinillahi syaro dan Oh, itu yang ini tasmim itu kayaknya kalau nggak salah teacher bilangnya Rasulullah itu pokoknya pantang menyerah gitu. Ada keinginan yang kuat. Ya, keinginan yang kuat gitu, berkeinginan kuat untuk terus meneruskan tekad jalan. ya. Oh ya. Ya, bertekad ya. Tekad atas demi hidayah manusia ya, demi untuk hidayah manusia wa nasri. Nasri menyebarkan bukan ya? Wanasri meregang keluar melepaskan menyiarkan ya. Wanasri dinilai dan menyebarkan agama Allah. Da'bahu wa hammahu. Da'bahu wa hammahu. Dan tetap ya itu. Tetap bertekad ya kalau nggak salah gitu ya. Iya. Dan tetap bertekad. Aku lupa ini. Fanafadho gubaron naumi. Ini yang membersihkan kotoran mata ya setelah tidur. Kemudian kotoran pada matanya setelah tidur. Wasoro ya lubu mula minad darajati inda rabbih, dan soro itu menjadikan ya lubu ini kalau nggak salah yang jadi dari sejak bangun tidur gitu ya kalau nggak salah. Wasoro ya lubu mencari, pertama-tama tuh mencari tingginya derajat di sisi Tuhannya. Kalau nggak salah begitu.
Jadi jarang tidur kesimpulannya. Iya ya. Atau justru sejak bangun tidur. Gimana sih kemarin itu fanafadho bubaro. Itu kan yang ini yang Mengusap mengusap matanya itu kan dari kotoran mata gitu ya, kan. dari kotoran mata. Menyingkirkan kotoran matanya gitu. Hmm. Wasoro ya tubuh. Soro kan jadi. Ya, soro. Sampai mana tadi, Mbak? Baru masih di halaman itu 95 itu yang di bawah, yang satu paragraf sebelum akhir. Dan mencari tingginya derajat di sisi, bukan mencari apa, tolaba itu apa kata lainnya kalau selain mencari, menuntut ya. Iya, menuntut. Ini kan memohon gitu ya, memohon mencari tingginya derajat di sisi Tuhan. Ya intinya beliau bertekad untuk mengharapkan hidayah bagi manusia dan menyebarkan agamanya dengan tekad yang kuat sejak atau ini maksudnya yang tidak tidur atau justru sejak bangun tidur tuh pokoknya dia beliau mencari apa namanya tingginya derajat, mengharapkan tingginya derajat di sisi Tuhannya, something like that. Wa yakhruju fi mausimil haji yada'u qabaila. Doa itu apa sih kemarin? Doa. Oh, berdakwah ini. Oh ya, menyeru. Kemudian wa yakhruju, ya keluar pada musim haji, yad'ul qabaila, dan menyeru kepada kabilah ke dalam lil imani, ke dalam keimanan, la'ala qalban, supaya dari hati mereka ya tadi bihi hina yastami'ul Qur'an. Oh, supaya hati mereka itu mendapatkan petunjuk dengannya pada waktu mereka mendengarkan Quran. Auruhan tahimu fi malakutillahi al-ulwiyyi hina ta'rifu kalama rabbiha. Atau tahimu apa? Tahimu. Bingung apa sih kemarin nggak aku catat, Mbak. Tahimu atau enggak apa. Tahu tahimu fi malakuti. Pada saat ta'rifu kalama rabbihi, pada saat mereka mengetahui kalam Tuhannya. Walakinna Quraisyan, akan tetapi kaum Quraisy mana'athu salik, mana'ahu itu mencegahnya ya berbuat demikian kalau nggak salah. Wa ma'ahadza faqad aslama ba'dun nasi, dan bersama ini berislamah sebagian manusia min khariji Makkah, dari luar Mekah, wahum qalilun, dan mereka itu sedikit. Ka'abi Zarrin Ghifari, seperti Abi Dzar Ghifari, Abu Dzar Ghifari, wa Iyas
Iyasi bani Mu'az, Iyas bin Mu'az min Yastrib dari Yatrib dari Madinah. Wa kadza Suwaidu banu Somitin. Wa kadza Suwaid ibnu Somit ya. Lakinnahum akan tetapi mereka itu qalilun sedikit. Lil ghayati la yaqumul wahidu minhum wahdahu bitablighi da'wati rabbi. Lil ghayati. La taqumul wahidu. Yang mana itu maksudnya mereka masih terlalu sedikit untuk bisa berdakwah. Bitablighi da'wati rabbi, untuk berdakwah, untuk ya jumlah mereka masih terlalu sedikit untuk apa tadi, la taqumu, untuk berdakwah, la taqumul wahidu minhum, apa tidak wahidu minhum wahdahu bitablighi da'wati rabbi. Artinya nggak tahu gimana tapi intinya gitu ya. Ya. Walihada tomi'a Rasulullahi tomi'a fi Islami. Toma'a itu apa toma'a? Tamak, berkeinginan kuat. Walihada dengan ini gitu ya. Rasulullah berkeinginan kuat fi Islamil mazidi dalam apa ini minal qadimina ila Makkati, untuk menambah ya mazid meningkatkan mana tadi hilang ini meningkatkan Mina Qadimina itu ini kan penduduk ya. Bukan deh. Ila Makkah soalnya. Apa Mbak? Qadimina. Falam yakun yamurru amun illa wa qad aslama rajulun ausnani min kharijis Quraisyin. Dan tidak berlalu 1 tahun pun kecuali ada aslama rojul, seorang berislam gitu ya, seorang masuk Islam atau dua Islam itu dua ya, atau dua dari luar Quraisy. Hatta arafatil arabu kulluha islaman, hingga orang-orang Arab tuh mengenal arabu kulluha. Orang-orang Arab itu semuanya mengenal Islam. Gitu bukan sih? Iya. Teacher sudah hadir, silakan teacher. Teacher dengerin aja lagi dari tadi. Jangan. Oke, Mbak Din, udah top. Ya ampun teacher, aku udah terseok-seok nih, dengerin aja.
Tadi tuh padahal WA-an udah sama Mbak Novi, bisa ya seliut-seliut sampai tidur. Bangun banget kok udah jam 2.20, ya Allah. Udah ditungguin ini. Maaf ya, enggak apa-apa kan Tidak sekalian apa-apa aja. latihan kan. Oke, baik sekarang kita lanjut ya. Ya. Ini barusan asar sih di Malang, tapi saya nggak sholat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Kanat yathribu madinatan hamatan dakhilal jaziratil arabiyah. Itu sudah yang di-share di flyer itu ya. Jadi Yathrib itu adalah kota penting ya dalam jazirah di jazirah Arab gitu. Menjadi kota yang jadi apa ya, kota terpandang lah kira-kira begitu. Fahia mamarrul qawafil at-tijariyah li Quraisyin. Mamarrun itu kalau kita kembalikan pada tasrifnya itu dari marro yamuru, artinya lewat. Jadi mamarrun itu berarti tempat lewat ya, berarti kan tempat lalu lintas gitu. Kalau sekarang Al-qawaf mamar tuh hallway, teacher. Kalau dari oh pelajarannya anak ya itu berarti mungkin bahasanya sudah dengan bahasa sekarang ya Mbak. Kalau diserap ya, dikembalikan ke lorong, lorong apa yang tempat lalu lalang lewat ya. tempat lalu lalang. Iya, tempat lalu lalangnya apa tuh? Qawafil. Qawafil itu jamak dari kafilah. Kafilah ya kafilah itu. Jadi kafilah perdagangan itu kaum Quraisy itu lalu lalangnya itu di Yathrib. Sekarang Madinah. Kama annaha ustuhirat bi zira'atin nakhil alladhi yukhrijut tamro. Nah itu Yathrib itu juga ustuhirat. Ustuhirat itu masyhur, terkenal ya. Dengan pertanian kurma. Alladhi yukhrijut tamro ya, yang membuahkan apa ya istilahnya, yang menghasilkan buah. Kalau nakhil itu kan kayaknya pohonnya ya. Kalau tamro itu buahnya gitulah kira-kira. Ya, jadi pertanian kurma yang itu membuahkan hasil. Wa kanal arabu ya'tamiruna tamra wajibatahum al-asasiyah wa ta'amahumul ahamna. Yang mana orang Arab itu kan kurma itu jadi makanan pokok itu. Jadi wajibatahum al-asasiyah itu makanan pokok, wa ta'amahum al-aham ya makanan penting gitulah. Ya pokoknya artinya makanan pokok. Kama kanu yasna'una minhul khamra. Mereka juga membuat dari kurma itu minuman ya, khamra. Khamr. Wa kan ahlu Yathrib qad inqasamu ila qabilataini huma al-Ausu wal Khazraj. Jadi penduduk Yathrib itu terdiri dari dua kabilah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Wa bainahuma qamat hurubun tawilatun, dan di antara mereka itu sering terjadi peperangan yang panjang. Kayak dulu di awal-awal kan kita bahas ya. Jadi orang Arab itu suka perang gitu. Bahkan untuk urusan-urusan yang sepele kayak apa sih waktu itu kan diceritakan cuman apa kayak lomba pacu kuda gitu ya. Terus kalah gitu, akhirnya perang gitu. Apalagi sampai rebutan-rebutan hal yang penting gitu ya, berair atau apa gitu. Nah itu bisa berlarut-larut peperangan mereka itu. Jadi sampai punya sifat-sifat yang baik ya. Waktu itu kan sudah pernah kita bahas di buku ini. Orang Arab itu misalnya dermawan, ya, terus menepati janji, suka menjamu tamu gitu kan. Nah, itu diantara hal-hal baiknya gitu. Tapi mereka juga kuat dalam mempertahankan kabilahnya. Sehingga dalam mempertahankan kabilah itu biasanya mereka perang. Karena ahamuha yauma bu'ats. Nah, sehingga ada satu nama namanya hari Bu'ats.
Wa huwal yaumul ladzi qutila fihi khalqun katsirun minat tarafain. Nah, di hari ini, hari Bu'ats itu adalah hari di mana banyak orang yang terbunuh dari dua kubu itu. Torof itu ya bisa diartikan kubu. Wa kullama hada'at narul harbi bainahuma. Nah, ketika api peperangan itu udah mulai reda gitu ya. Ash'alaha fariqun salitun. Ternyata ada provokator dari kelompok lain. Ash'ala itu artinya menyalakan. Jadi ada kelompok lain yang ketiga yang dia itu memprovokasi gitu. Menyalakan api peperangan kembali gitu. Karena yaskunu ma'ahum al-Madinah. Nah, kelompok ketiga ini dia tinggal bersama Khazraj dan Aus itu di Madinah. Nah, siapa mereka? Farikun Salitun itu. Nah, ini namanya Bani Quraidzah. Orang Yahudi dari Bani Quraidzah. Jadi kalau membaca dari konteks ini ya, di Yasrib itu atau sekarang Madinah itu sudah ada suku aslinya yaitu Aus dan Khazraj ya. Nah, mereka ini suka perang. Lalu suatu waktu itu kan udah reda peperangannya ya, udah gencatan senjata lah kira-kira begitu. Nah, ternyata ada kelompok lain yang dia memprovokasi peperangan berikutnya ini dari Yahudi Bani Quraidzah. Dan juga Bani Qunayqa, Qainuqa, Bani Qainuqa. Wa Bani Nadhir, wa ahli Khaybar. Nah, faqad kanu tujaro silahin. Karena mereka ini penjual senjata. Yuriduna an yabi'uhu lil Arab. Mereka ingin menjual itu untuk orang Arab. Wa min maslahatihim an tadhillal harbu dairatan. Nah, mereka itu ingin peperangan itu tetap berlangsung gitu. Fakanu yakumuna bil waqi'ati wadasisati bainat tarafain wal istifadati minhuma. Karena menjual, mungkin kalau sekarang ya untuk konteks yang lebih besar ya ada ya negara-negara yang memang dia ingin, tapi ini nggak tahu sih, saya nggak bisa menjelaskan lebih lebih ini lagi ya, mungkin Mbak Rinda atau Mbak Novi, Mbak Dini bisa. Kalau misalnya kayak perang-perang yang sekarang terjadi itu, udah mungkin motifnya emang jual senjata gitu kan. Ternyata zaman dulu tuh juga udah begitu, karena pengen senjatanya laku, jadi dia sengaja memanas-manasi gitu kubu yang berperang supaya peperangan itu terus terjadi gitu. Nah, ini wal istifadah minhuma, jadi mengambil kepentingan itu gitu loh, malah dimanfaatkan kepentingan itu karena mereka penjual senjata. Nah, untuk mungkin geopolitik sekarang kayak gitulah, tapi nggak bisa saya menjelaskan kira-kira begitu. Nah, terus innal harba bainal fariqain. Apa namanya? Peperangan itu di antara dua kubu itu, Al-Aus wal Khazraj anhakathum was tanfadat anwalahum. Nah, terus diikutilah oleh mereka peperangan itu, lalu dikeruk harta mereka, dibunuh orang-orang mereka, bayat tamat atfalahum, sehingga anak-anak kecil menjadi yatim. Ya, mungkin ini pas banget ya dengan kondisi Palestina sekarang. Wa innahum la ya'rifuna sababan lihadil harb. Nah, tapi suku asli itu nggak ngerti apa penyebab dari peperangan ini. Al-la'inah, ya, peperangan yang membawa laknat itu. Fatamannau, nah mereka berangan-angan lau intahat hadil harbu, andaikan peperangan ini berakhir, wastarohu jami'an. Jadi biar mereka itu bisa tenang gitu loh. Mereka kan jadinya mendambakan, mengangan-angan peperangan ini segera berakhir supaya mereka bisa ya istirahat, bisa hidup tenang.
Wa alal janibil akhor, nah di sisi lain kanal Yahudu qad a'lanu, orang-orang Yahudi itu karena mereka di kitab mereka sudah disebutkan ya bahwa akan ada nabi gitu. Qad a'lanu, mereka mengumumkan annan nabiyya, bahwa nabi akan ada nabi gitu. Qad getaroba, telah dekat zamanu bi'satihi. Jadi masa kebangkitannya itu udah dekat gitu. Wa innahum sayattabi'unahu wa yamlikunal arda kullaha. Nah, jadi orang-orang ya mungkin ini Yahudi yang baik ya. Terus juga orang-orang dari Bani Khazraj dan Aus tadi itu ingin mengikuti ajaran atau nabi yang baru itu. Wa kanal Yahudu qattomi'u, sementara orang Yahudi itu mereka rakus tama fi an yakuna hadan nabiyyu minhum. Dan mereka menganggap bahwa nabi itu ada dari kalangan mereka. Wan tasyarat hadhil bisyaratu fi rubu'i Yathriba kulliha. Nah, jadi berita gembira ini sudah tersebar gitu. Paling enggak sudah di seperempat penduduk Yathrib itu sudah mengetahui tentang kabar akan hadirnya nabi ini. Gitu. Wa fi suqi Uqad, jadi di Mekah itu kan ada pasar ya, namanya pasar Uqad. Pasar Uqad itu kan pasar untuk jual beli budak kan. Asna'a mausimil haji, di masa musim haji, wa tahdidan fi nihayati sya'airil haji, jadi di batas akhir disyariatkannya haji itu, jalasa ba'du ahli Yathrib, sebagian penduduk Yathrib itu duduk gitu. Duduk ya karena Mekah itu juga ada Ka'bah yang itu juga banyak didatangi orang kan. Maka tadi itu kan disebutkan di situ Rasulullah sangat menginginkan al-qadimin itu tadi. Jadi Tomi'a al-mazid tadi. Fi islamil mazid minal qadimina ilal Makkah. Qadimina ilal Makkah itu ya orang-orang yang datang ke Mekah. Nah, Ka'bah sudah ada sejak Nabi Ibrahim, terus sudah kunjungi banyak orang kan, sehingga ketika kelahiran Rasulullah itu ada Raja Habasyah Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dan sebagainya, itu kan karena memang Makkah itu sudah dituju oleh orang dari penjuru dunia. Kanu sitatan 6 ya, sitah itu 6 nafarun ini golongan gitu atau kelompok. Yahliquna ru'usahum, mereka itu memotong rambut mereka fi makanin yusamma al-aqabah, di satu tempat yang bernama al-aqabah. Wa kanu min uqala'i Yathrib, mereka itu dari orang-orang terpandang di Yathrib. Pola itu ya pokoknya kaum intelek gitu ya, dari Yathrib. Alladzina adnatuhumul harbu, yang mana mereka itu udah bosan gitu dengan peperangan. Wa kawathum nironuha. Kawathum nironuha itu maksudnya ya peperangan itu membakar, apinya itu membakarnya gitu, membakar peperangan itu. Wa ka'annahum kanu ala mau'idim ma'as sa'adah. Nah, seakan-akan mereka itu berada dalam waktu yang dijanjikan. Mau'idin itu kan artinya waktu yang dijanjikan ya. Ma'as sa'adah, di mana ada kebahagiaan di situ. Faqad dakhala alaihim Rasulullah, ketika Rasulullah dan Rasul telah masuk ya di antara mereka, yad'uhum ilallah,
berdakwah, menyeru kepada Allah, ya wayatlu alaihimul Quran, dan membacakan untuk mereka Quran. Fa'ahassu bisidqi Rasulillah. Nah, mereka itu apa istilahnya? Ahasa itu kan artinya merasa ya. Merasa atau tersentuh lah gitu. Merasa itu kan tersentuh oleh kejujuran Rasulullah. Wa aswaba sahmul Qur'ani qulubahum. Sahmun itu kan artinya anak panah ya. Jadi anak panah Quran itu tertancap di hati mereka. Ini kan bahasa ibarat. Wa tadzakkaru, dan mereka itu mengingat bisyaratal Yahudi, kabar berita gembira dari orang Yahudi itu tadi, lahum bagi mereka binabiyin akhir zaman, dengan adanya nabi akhir zaman. Faqala ba'duhum li ba'din, lalu sebagian itu berkata pada yang lain, wallahi demi Allah, innahu lan nabiyyu, sesungguhnya ini benar-benar nabi, alladzi haddatsatna anhu Yahud. Ini loh yang sering diomongkan sama orang Yahudi itu gitu. Fasbiquhum ilai. Fasbiquhum itu segeralah menuju padanya gitu. Jadi kan musabaqah itu kan artinya kan perlombaan kan. Perlombaan itu kan cepet-cepetan gitu. Nah, jadi ayo cepetan menuju ke beliau. Wa kanal khairu fi ahli Yathrib fa amanu wa aslamu. Nah, jadi orang-orang yang baik dari penduduk Yathrib, maka mereka itu beriman dan berislam. Wa alat aswatuhum tantiqu bisyahadah. Suara mereka itu meninggi, merapal syahadat. Tantiku itu kan artinya berbicara kan. Nah, maksudnya ya mengeja syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walam yakun haula'i ya'lamuna jami'an, dan tidaklah mereka itu semuanya mengetahui annahum, bahwa sungguhnya mereka itu yaktubuna bidayata tarikh intisaril Islam. Nah, saat orang Madinah awal-awal masuk Islam itu mereka tidak menyadari bahwa ternyata mereka ini mencatat sejarah awal mula penyebaran Islam gitu, dan bagaimana mereka ini menegakkan Islam. Intisor itu artinya menolong ya agama Islam. Yaktubuna bidayat tarikh, itu mencatat permulaan sejarah gitu. Jadi mencatat sejarah awal mula mereka menolong Islam. Faqad kanu basyairan nasri wa tala'i al-iman. Tsumma tawa'adu, yang ini saya enggak paham yang kanu basyairan nasri. Tsumma tawa'adu ma'a Rasulillah. Jadi mereka itu lalu saling berjanji kepada Rasulullah. Ya mungkin itu disebut dengan baiat gitu ya. An yaltaqu bihi fil amit tali. Lalu mereka berjanji akan bertemu Rasulullah di tahun berikutnya. Wa'ada Rasulullah, lalu Rasulullah kembali. Wa qad ahassa annahu qad amsaka nujumas sama'i biyadihi. Nah, Rasulullah merasa bahwa telah memegang bintang-bintang langit di tangannya. Mungkin maksudnya karena mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat Madinah itu kan diibaratkan sudah menggenggam bintang di langit. Fa inna swaida kana thaminan innahum sittatu nafarin fahadi basyairun nasri wa khuyulul imani qad raqibat fa bismillahi majriha. Swaida itu kan artinya kan swaidun itu buruan ya. Maksudnya kan berburu. Saya agak kurang paham. Fahadi basyairun nasri
Fakhoyurul iman fatrafikat. Yang ini pending dulu. Saya kurang paham konteksnya ini. Nanti coba saya tanya saya. Kok apa namanya? Ada tentang buruan, terus ada 6 orang. Apa yang pertama dari orang Madinah itu kan kalau dipisahkan kan ada berapa orang gitu ya. Atau nanti kalau saya sudah selesai baca yang sesudahnya ini ya nanti mungkin saya jelaskan lagi. Yang paragraf terakhir ini agak kurang yakin untuk menjelaskan. Karena ini kayaknya lebih ke bahasa, biasanya kan siapa ini Ahmad Thohir ini sering membuat bahasa-bahasa puitis gitu ya, yang agak kurang memahaminya. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu Mbak. Saya dilanjutkan ke depan sambil saya cari pemahaman untuk yang paragraf terakhir. Udah jam Khuyul segini. di sini udah bukan ya? Khuyul iman kodek rokibat telah dinaiki gitu ya. Khoil kuda kan ya? Khailun itu iya sih kuda keimanan gitu ya. Telah ditunggangi. Jadi ini kayaknya lebih ke memang bahasa kiasan ya Mbak ya. Kan itu Rasul itu merasa telah memegang bintang-bintang langit dengan tangannya. Nah, sesungguhnya buruan itu, ini kalau diartikan secara pada the catch was valuable katanya. Jadi ini tuh tangkapan yang sangat berharga. Kalau artinya kata Google sih ini tuh tangkapan yang sangat berharga gitu. Ini tuh hasil yang sangat berharga si 6 bintang-bintang ini. Dan itu ada 6 orang. Dan ini adalah a very good thing lah gitu. Tiding of freshness. Ya, jadi benar-benar hal yang sangat baik untuk siar Islamnya kayaknya. Nah, kalau yang terakhir itu emang bahasa itu kayaknya. And the horses of faith have mounted, and in the name of God they are delivered. Which is banget. Itu bahasanya kan bahasa apa? Maksudnya karena itu ya, istilahnya kan ketika di Mekah itu kan mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Terus ini ada beberapa orang yang menerima, ya mungkin karena informasi-informasi dari orang Yahudi itu tadi kan ya. Terus akhirnya ada beberapa orang, ya 6 orang ini yang dia meyakini kebenaran ajaran yang dibawa gitu. Nah, ini diibaratkan seperti tangkapan ya, hasil buruan gitu yang sangat berharga gitu. Apa begitu maksudnya? Iya, kayaknya sih gitu. Basyair itu apa? Jamak dari basyiroh ya. Basyiroh itu kan artinya kabar gembira gitu. Jadi ini kabar gembira pertolongan yang baik gitu loh, kira-kira gitu Mbak ya. Iya. Iya, ini adalah kabar baik yang sangat menyegarkan katanya gitu. Terus kalau khuyulul iman ini apa Mbak? Apa khailun tadi? Kuda-kuda iman. Ya, kuda-kuda iman telah menungganginya dan dengan nama Allah mereka dilepaskan. Jadi ini si kuda-kuda ini sekarang udah mulai beraksi lah gitu, tapi dengan nama Allah gitu. Sekarang sudah dengan keimanan, kayaknya sih gitu. Ya kira-kira begitu, karena ini memang bahasanya bukan bahasa yang eksplisit bisa dijelaskan. Kalau yang di paragraf-paragraf tadi kan bisa dipahami apa adanya ya. Kalau ini ya lebih ke bahasa puitis dan kiasan tadi. Tapi kira-kira begitu artinya. Ya, oke ya Mbak. Udah bisa dimengerti lah insya Allah ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan insya Allah pekan depan. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Cepat sembuh sayang.